Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahnas Fitri Humaira, Ketua Kelompok 2. Adapun anggota-anggota dari Kelompok 2 yaitu Nama saya Muhammad Putra. Nama saya Abdul Alfarisi. Nama saya Salsabila Mesya. Nama saya Nadira Amalia. Nama saya Haikal Nugraha. Nama saya Tayang Damai Ini. Nama saya Fian Rumila Sari. Nama saya Muhammad Fauzan Najmi. Nama saya Evelino Surya Nugroho. Nama saya Jaslin Nuriani. saya Kalisa Naila Safwa. Ini kami akan menjelaskan mengenai deflasi. Apakah yang dimaksud dengan deflasi? Menurut Wikipedia, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum terjatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Deflasi strategis merupakan deflasi yang timbul akibat dari ditetapkannya kebijakan terkait pengendalian gejala konsumsi yang berlebihan dalam rangka menekan kenaikan harga di pasaran. Yang kedua ada deflasi sirkulasi. Deflasi ini muncul pada masa transisi dari ekonomi yang stabil menuju kemerosotan ekonomi. Kondisi ini timbul karena adanya ketidakseimbangan antara konsumsi dan daya produksi. Keadaan tersebut akan menyebabkan penurunan harga di pasaran pada resesi ekonomi di mana diawali dengan berkurangnya kebutuhan masyarakat pada barang ekonomi secara besar-besaran. Nah, adapun beberapa dampak positif dari deflasi. Yang pertama, dapat membiasakan hidup hemat bagi para konsumen. Dan yang kedua, meningkatkan nilai mata uang. Dan yang ketiga, menumbuhkan kesadaran rajin menabung dalam masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, adapun beberapa dampak negatif dari deflasi. Yang pertama, banyak kehilangan pekerjaan. Yang kedua, pemasukan negara atau devisa akan berkurang dikarenakan pemungutan pajak yang tidak maksimal. Yang ketiga, kegiatan ekonomi akan mengalami kemunduran atau kemerosotan. Dan yang terakhir, kesempatan kerja akan berkurang. Jadi faktor penyebab deflasi itu ada 5. Yang pertama, jumlah uang berkurang dari peredaran. Ketika jumlah uang yang beredar menurun, maka penurunan harga barang terjadi dan tingkat bunga semakin menaik. Para produsen juga kehilangan minat untuk melakukan produksi sehingga barang yang tersedia di pasaran menjadi berkurang. Kemudian, masyarakat juga cenderung lebih suka menyimpan uang daripada menggunakannya untuk belanja. Alhasil harga barang semakin turun secara masif. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mengalami surplus. Surplus merupakan kondisi ketika selisih pengeluaran dan pendapatan dalam tahun yang bersangkutan menjadi berlebih atau bernilai positif. APBN yang mengalami surplus harus ditahan dan tidak dibelanjakan pada waktu dan periode yang sangat panjang. Kalaupun APBN harus dibelanjakan, itu hanya akan dibelanjakan untuk membayar kebutuhan pemerintah untuk bank. Namun bank juga akan menahan uang dan tak segera menyalurkannya kepada masyarakat sebagai pinjaman. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Selain dua penyebab di atas, kebijakan yang dibuat oleh bank sentral atau pemerintah juga bisa menjadi pemicu. Sebagai contoh, pemerintah Spanyol sempat menggalakkan program hemat biaya yang malah berujung pada deflasi. Tak hanya itu, peraturan seperti menghapus pajak untuk barang dan jasa juga dapat menjadi salah satu pemicu. 4. Berkurangnya permintaan terhadap hasil produksi. Sebagian perusahaan atau bisnis tidak mengkalkulasikan jumlah hasil produksinya secara tepat ketika produk yang dihasilkan berlebihan, sedangkan daya beli masyarakat terhadap barang tersebut rendah, tak ayal atau tak hanya jika produk menjadi tidak laku. Inilah yang akhirnya akan menimbulkan deflasi. Faktor yang kelima adalah jumlah produksi barang yang sama terlalu banyak. Momen ini terjadi ketika sejumlah perusahaan bersaing dan produksi barang atau menawarkan jasa yang sama. Persaingan membuat setiap perusahaan berlomba-lomba menawarkan harga yang lebih rendah untuk menggait pembeli. Meskipun ini dapat dikatakan sebagai taktik bisnis, tapi penurunan harga yang terus-menerus kurang baik untuk kondisi perekonomian. Ada pula kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, secara fiskal.
Kebijakan fiskal ini mengatur pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah deflasi yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dengan begitu, jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah akan semakin banyak. Selain itu, pemerintah juga dapat menurunkan tarif pajak. Penurunan tarif pajak ini membuat masyarakat memiliki semakin banyak uang karena hanya membayar sedikit pajak. Dengan banyaknya uang yang dimiliki oleh masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat sehingga deflasi dapat diatasi. Pemerintah pun dapat mengadakan pinjaman. Dengan adanya pinjaman yang sudah tersedia, diharapkan menarik minat masyarakat untuk membuka usaha sendiri. Hal ini akan membuat masyarakat memiliki penghasilan tambahan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi. Yang kedua, secara moneter. Kebijakan moneter dapat mengatasi deflasi. Kebijakan ini hanya dilakukan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter bertujuan untuk dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Cara yang dilakukan yaitu dengan menetapkan cadangan minimum. Dengan menurunnya cadangan minimum kas yang harus dipenuhi oleh Bank Umum, maka Bank Umum dapat menyalurkan lebih banyak uang. Dengan begitu, uang yang beredar akan semakin banyak dan akhirnya akan menekan deflasi. Selain itu, dilakukan juga operasi pasar terbuka. Bank Indonesia akan membeli surat-surat berharga di pasar uang, seperti obligasi, surat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin banyak. Bank sentral pun dapat melakukan imbauan kepada para pelaku ekonomi. Contohnya, Bank sentral dapat menghimbau Bank Umum untuk dapat meminjam lebih banyak uang kepada Bank sentral, sehingga uang yang beredar akan semakin banyak. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.